Halo fans, balik lagi sama gue Icon. Hari ini adalah konten yang berbeda buat kalian. Karena kenapa gue ngambil konten yang berbeda? Menurut gue ini adalah salah satu yang menarik untuk diangkat, yaitu usahanya UMKM dari Mas siapa? Aliang. Mas Aliang. Ya. Nah, Mas Aliang nih, boleh dikenalin dulu nggak Mas, ini tuh usaha apa? Halo semuanya. Nanti tagline-nya Oh, talent. Iya, atau halo kawan kalian semuanya. Perkenalkan, nama saya Aliang Lim. Saya owner dari Kopi Motoran. Jadi Kopi Motoran ini tuh passion saya ngegabungin dua hobi jadi satu. Dua hobi jadi satu? Ya, suka kopi sama suka motor. Nah, suka motornya hobi. motor tua. Motor tuanya teh naon? Motor tuanya ini Iya teh Astrea-nya. Astrea Grand. Astrea Grand Dulu 93 yang udah mata kucingan. Oh iya, itu teh 100 cc, 100 cc. Cuma ini teh ada sedikit restore, bukan sedikit sih, banyak ya. Mesinnya ada yang ori tapi di rumah karena mesinnya bermasalah. Kenapa itu? Sering bocor oli, padahal packing itu udah diganti segala macam, tapi tetep kayu rembes gitu. Usia meren ya. Terus jadi diganti pakai yang tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Astrea namanya itu sabit ya kalau sabit. Diganti pakai mesin ini. Terus mesin doang sih paling. Mas Aliang, tadi kan udah dijelasin ya apa tuh perubahan-perubahan dari motornya Mas Aliang itu sendiri kan. Nah, mau tanya dong, untuk tahap pembuatannya bisa jadi seperti usaha itu gimana? Oh, ini tuh dulunya motor tuh punya ayah dulu kan. Punya ayah. Peninggalan almarhum. Cuma ini tuh yang pertama saya rubah. Kalau motor kan memang udah ada windshield. Iya. Windshieldnya udah ada. Ini udah saya cicil sebelumnya, kayak ini center box udah ada. Terus keteng case udah ada, lisban udah ada. Ini golden bumper juga udah ada. Cuma waktu itu tuh yang pertama saya lakuin tuh ini bracket nih. Bracketnya kan kalau biasanya kan joknya jadi satu. Iya betul. Ini kan mau bawa barang tuh. Bawa barang. Terus ini mau saya patenin kan. Jadi saya beli dulu bracketnya. Bracketnya tuh bukan langsung beli jadi, enggak. Jadi bikin dulu. Bikin di Bandung. Oh, bikinnya di Bandung. Bikin di Bandung. Pesan. Kalau waktu itu tuh saya tanyanya sama Furkon Alvaro, brewok pengembara. Ini tuh channel si bracket ini taunya dari Kang Furkon. Oh, Kang Furkon. Makanya bisa dibentuk kayak begini ya, gitu ya. Dibikinlah bracket ini waktu itu. Terus udah jadi bracket. Terus saya bikin kotak bikin di Malang. Di Malang. Ya, di Ngaud. Oh, jauh-jauh banget Mas ya. Ini bikinnya di Bandung, di Malang gitu. Ya, emang di daerah-daerah sini nggak ada gitu. Takutnya nggak perfect. Nggak perfect. Oh, nyarinya berarti dia perfect. Malang, terus sisanya baru alat kopi. Alat kopinya sebagian kayak kompor kan memang ada nih dulu punya suka nanjak kan. Iya. Kompor ada, terus kayak tabung gas kan memang udah ada. Sisanya paling kayak grinder. Gitu. Ini kettle memang saya udah punya nih dari dulu. Iya. Ini terus ini server segala macam. Ini yang udah di-upgrade. Oh, ini udah di-upgrade. Dulunya mah masih pakai one to cups, grindernya. Sekarang udah timer. Itu juga boleh menang lomba sih. Ini menang lomba semua apa gimana nih? Nah, yang ini nih, ini doang. Ini doang. Dikirain semuanya menang lomba nih. Kalau ini doang nih yang menang lomba. Nama ini memang udah ada dari dulu. Terus begitu Mas Aliang, ini total budget habis perubahan seperti itu kurang lebih berapa nih Mas? Kalau dulu banget nih awal-awal hampir 6 juta. Oh, 6 juta. Itu belum include sama barang-barang ya. Pokoknya motor ini aja udah jadi gede warnanya. Lain motor itu. Oh, lain motor. Beda motor. Motor mah udah jadi dulu. Oh, motor udah jadi dulu. Ini doang nih. Oh, gitu. Karena alat kopinya lumayan mahal. Alat kopinya mahal. Nah, kan pernah sempet ini di tengah jalan habis dana terus saya jualin ini
alat gunung saya semua. Alat-alat gunung. Alat-alat gunung saya jualin buat nerusin ini. Walah, berarti keren banget dong ya bisa Iya. jadi seperti ini ya Iya. historikalnya. Jadi Mas kalau boleh tahu nih Mas, ceritanya nih kenapa Mas Aliam tuh pengen banget usaha di atas motor gitu. Kenapa kan di sini nih ada nih apa namanya tokonya, tempatnya walaupun kayak seperti ini gitu. Nah, toko ini tuh baru. Toko ini baru Jadi awalnya tuh saya di pinggir jalan. di pinggir jalan. Yang di situ pinggir jalan itu nggak jauh, paling 400 meter 400 meter dari sini ya. dari sini. Ah. Sebelah sana. Jadi awal mula sebelum ada tempat ini, saya tuh segini doang. Oh, Dan segini itu di doang. pinggir jalan. Itu buka dari pas tahun berapa Mas? 3 Juni 2022. 2000. Jadi ini udah setahun. Di sana? Gini, maksudnya gabungan semua. Oh, gabungan semuanya. Kalau di sana, kalau di sini tuh saya tuh baru sekitar 5-6 bulan gitu 5-6 bulan ya. di sini. Jadi ini tuh baru 5-6 bulanan. Berarti masih baru ya, Ya. ketimbang yang di sana ya. Ya, di sana kan udah sisanya tuh pokoknya setahun aja kan. 3 Juni tuh udah dari 3 Juni saya di situ. Terus waktu itu tuh pas hujan, Ah, kan itu bener-bener kotor. ya. Hujan itu waktu itu saya diinin ke rute kopi. Jadi kalau misalnya hujan, kita lari ke rute kopi di Geraha Raya. Oh, larinya ke sana. Karena disupport sama teman itu juga si Dimas. Kalau hujan ke sana aja. Ke sana aja. Jadi kita ke rute. Nah, terus buat event waktu itu tuh event ngopi pagi. Nah, kebetulan dinotis sama Kang Fikir Harja tuh. Kang Fikir Harja. Nah, Kang Fikir Harja yang mau dateng kan. Pada akhirnya buat event Kang Fikir dateng. Nah, kenalah sama yang di sini ada di Bindrang, sekarang udah tutup, Asli Kopi. Asli Kopi. Jadi Sekarang udah tutup ya. Nah, jadi saya kenal sama owner Asli Kopi, Kang Teguh. Ah, Terus dia ngobrol-ngobrol sama saya, terus dia bilang katanya saya tuh yang di dekat tempat kamu, kata dia tuh. Oke. Kedai di dekat tempat kamu. Yang mana nih? Karena di sini tuh ada dua yang pegang, Wahidin Alim sama Asli. Oke. Saya Asli katanya. Asli. Asli Kopi kata dia. Oke, yaudah. Kata dia kalau misalkan hujan daripada jauh-jauh ke rute kopi, mending di Asli Kopi aja. Oh gitu. Jadi setelah dari rute saya izin, saya udah dapat tempat, kalau hujan di Asli saya ke Asli. Jadi lebih dekat kan. Lebih dekat. Terus momen waktu itu tuh udah mau puasa, Udah mau puasa. tapi masih rada jauh. Cuma saya mikir kan, waduh puasa nanti masa kan di pinggir jalan bukanya dari jam 3 sore. Iya. Nah, bentar dulu deh. Untuk yang di pinggir jalan ini setiap hari apa? Jam berapa? Setiap sampai hari. jam berapa? Setiap hari. Setiap hari dari jam 3 sore sampai sehujannya, sampai Sampai segelapnya. Kalau di sini Kalau di sini sekarang udah ada jadwal dari hari Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis. Di sini jam 1 siang sampai jam 11 malam. Sampai jam 11 malam. Berarti Hari di sana Jumat. setiap hari ya. Jumat itu libur dulu. Oh, liburnya sehari. Libur sehari Jumat. Karena kadang buat roasting, buat saya temuin ke kedai-kedai temen gitu. Oke. Berarti untuk kopinya itu sendiri Mas bikin sendiri atau ngambil dari luar atau gimana? Kalau kopi kan sekarang kan udah mesin roasting. Ya. Jadi green bean-nya itu kadang ngambil dari roaster, Nah, kadang ngambil dari petani. oke. Tergantung channelnya dari mana. Petani lokal ya berarti Petani ya. lokal. Roastingnya di sini Roastingnya sendiri. sendiri. Wih, Karena keren. dibantu sama teman-teman sih kan. Sama teman-teman juga. Ya, teman-teman ada yang udah bisa roasting juga, Oke. ada yang bisa nyeduh sendiri juga kan. Di sini open bar. Kalau misalnya mau nyeduh sendiri silakan. Atau mau sharing kopi. Iya, bisa gitu ya datang ke sini gitu ya. Main-main aja. Emang Mas Aliam dulunya ini pecinta kopi atau barista apa gimana nih Mas? dulu tuh barista awal mulanya di 2015 waktu itu. 2015. Waktu itu masih belum barista, masih apa namanya tuh? Waiters ya? Waiter. Ya, awalnya tuh mulainya dari waiter. Dari bawah banget tuh waiters ya. Ya, awalnya mulainya dari waiter. Terus diracunin sama baristanya yang di situ buat nyobain americano. Awalnya tuh masih minum kapal api. Kapal api, oke. Terus kayak ngapain minum kayak gini? Ini musim kopi segini bagus, segini canggih katanya. Ini gue kasih kopi lu tiap hari minum, tapi ini lu minum ya katanya gitu. Terus Ya udah kenalin tuh americano, kan awal-awal mah nggak tahu ya pahit segala pahit. macam. Terus lama-lama minum udah minum sehari tuh kayak ada yang kurang nih. Terus
saya minum lagi kapal api udah bisa katanya. Nah, itu mulai tuh dari situ mulai kayak tertarik gitu kan. Kok bisa bikin candu gini ya gitu. Nah dari situ tuh mulai belajar. Terus naik ke barista bikin usaha ya langsung. Enggak, ya barista terus tuh barista terus sampai 2022 barista di Jakarta. kalau kita mulai di Medan Di Medan terus petualang. Medan terus pernah di Lampung pernah terus di mana namanya Kaltim pernah di Samarinda Samarinda. baru kesini Ya. di Tangerang juga beberapa day Oke. Mas, boleh kasih tahu nggak Mas ke Auto Friends di sini tuh ada kopi apa aja sih dan berapa harganya? kita kopi tubruk. Tubruk. Tubruk ini ada dua jenis, ada yang robusta, ada arabica. Kalau Oke. arabicanya 12.000, kalau yang robustanya 10.000. 10.000. Terus yang paling best seller di sini tuh kopi filter. Kopi filter tuh P60 gitu ya? Ya, P60 alatnya. Alatnya. Nah, jadi kopi filternya itu ada yang dingin, ada yang hangat. Dia dingin. Kalau yang dingin populernya namanya Japanese. Kalau yang hotnya biasanya P60. Tapi memang rata-rata untuk biji kopinya itu sendiri lokalan punya ya? Banyak Kita kan ya? lokal. Lokal ya? Banyak kan lokal. Nggak ada yang dari luar ya? Berarti ya? Jarang ya? apalagi kalau udah ngopi sendiri jarang. Jarang Tapi kalau dulu ada beberapa kayak Ethiopia Pacere pernah ada, Brasilia Santos pernah juga ada, kayak gitulah pokoknya. Berarti sering ikut event-event di luar dong ya? Kalau event-event di luar jarang sih, cuma paling kayak ada temen lomba manual brew di mana, mungkin kalau saya kan sambil dagang nih. Iya. Kalau misalnya dagang sempat waktunya saya samperin, kayak ngobrol-ngobrol aja sih, kayak Iya. sharing ngobrol sama sesama penggiat kopi di Tangerang. Oke. Selain menjual di sini dan di tempat biasa di depan itu, Mas Aliam tuh suka muter-muter nggak sih Mas? Jumat, tapi Jumat libur. Jumat libur buat muter. Jumat libur buat muter. Iya, karena gini kan kalau kita di beverage gini ya, jatuhnya kayak F&B gitu ya. Iya. Ada namanya tuh kayak kalau kita kerja terus-terusan, Iya. itu kan jadi jenuh ya. Iya, betul. Moodnya jadi lebih sensitif, kalau sekarang mah bilangnya baper gitu. Kalau misalnya kita nyeduh terus ada customer kayak gini kan lama-lama jadi kayak baper, jadi kayak jenuh gitu. Jenuh, Makanya benar. hari Jumat itu memang saya luangin waktu kosong, memang saya buat main keluar, nyamperin oke. kedai-kedai kawan atau yang belum saya tahu, jadi pandangan kita tuh nggak sempit, kayak di sini aja. Itu ada di daerah mana Mas? Ya. Biasa muternya? Random sih, Kadang di BSD pernah gitu. karena kayak Jumat kemarin saya ke kedai teh malah Oke. morning. Jadi ngeteh di warung ada di BSD sama Di di BSD. situ. Terus juga kadang main ke Bipak Teras, main ke Magic Bean, main kemana-mana kedai-kedai temen yang masih bisa dijangkau, sama Masta. Ya main juga lagi ke Main juga ke rute. rumah. Ya kayak apa ya, ke kedai host, jadi Iya. nyamperin aja sih gitu, biar ada kabar apa sih, Ya. kayak gitu aja sih, biar nggak bete. Gimana kalau gua nggak tahu kalau nih kopi motoran itu sempat viral sih. Gua sempat ngelihat nih Mas, ada di beberapa berita, sempat masuk berita juga kan ya. Iya. Makanya gua tertarik dengan konten untuk kopi motoran ini Auto Friends. Terus untuk kopinya sendiri, gue sering malah kesini untuk mencoba kopi V60-nya, kopi apa namanya Mas? Arabica ya. Kan Itu- bagi lainnya banyak nih. Iya, menurut gue jujur ya, bukannya gimana, kopinya enak sih. Tapi lo kalau misalnya penasaran bisa datang langsung juga ke kopinya kedai Mas Aliam. Itu jalannya di mana Mas? Di Jalan Baru, Jalan Baru, daerah pinggir tol. Ini tuh Jalan Pinang Kunciran, itu Pinang Kunciran. deket Kelurahan Kunciran Indah. Nah, Kunciran Indah di Pinang lah, pinggir tol tuh. Ada Terus pinggir tol. kalau Udah ada misal- Gmaps sih. Udah ada Gmaps. Kalau misalkan ada penasaran lagi di Instagram juga bisa nih di kopi motoran ya Mas ya. Instagramnya @kopi At kopi. motoran. @kopi_motoran. Di situ ada banget tuh detail-detailnya. Story-nya. Nah, story-storynya, jam bukanya, videonya ya. Link lokasi juga ada. Lokasinya Tinggal juga di- ada ya. Ada. Kalau ada kan saya jual Roslin juga. Hmm. Di linknya diklik aja, nanti ada Tokopedia pembelian line up. Oke, tuh bisa tuh. Tapi Mas Aliam jual jual biji kopiannya juga nggak di Tokopedia? Ada Roslin. Oh ada tuh ya. Mas Aliam, di sini lu ada hal yang menurut lu unik nggak sih dari usaha lu itu sendiri? Kalau unik semenjak di shelter ya, Hmm.
kayak customer A nih sama customer B sama-sama nggak kenal gitu kan. Iya. Terus ngopi di sini jadi kenal, terus jadi customer A dapat kerjaan dari customer B. Oh gitu uniknya. Iya, Unik paling banget gitu, ya berarti ya. kayak gitu kali. Terus kalau pengalaman lain sih Hah? di sono sih paling kayak awal banget sih, kayak pas di titik nolnya banget sih tuh, Titik nolnya tuh di sana ya. titik terendah lah, bukan Iya, yang iya, iya. ada. Terus ada kesan dan pesan gak nih buat teman-teman Auto Friends barangkali yang mau bikin usaha seperti Mas Aliam? Paling sabar ya, sabar. Terus ya seperti kata mentor saya lah, Apa? Kang Angga Gilang Ramadan, kalau mau buat kayak gini tuh jangan cuma konsisten tapi juga persisten gitu. Jadi ya kalau dijelasin tuh, kalau konsisten tuh kan kayak gini nih. Iya. Terus Kalau persisten tuh bukan begini aja. bukan ke bawah. ya, itu yang selalu saya ingat dari kata mentor saya. Berarti Di harus Bandung. sabar ya. sabar aja. konsisten sih. Sabar dan konsisten kalau kata Mas Aliam tuh. Jadi Auto Friends, kalau misalnya kalian yang mau bikin usaha seperti Mas Aliam, monggo, harus konsisten dan sabar aja, itu kuncinya dari Mas Aliam ya Mas ya? Iya. Iya. Oke, mungkin dari gua dan Mas Aliam untuk podcast hari ini, salam otomotif dan jangan lupa juga buat subscribe, like, dan share di kontennya Autolines. Sampai jumpa. Bye-bye. Wait.